Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Berkat bagi yang memilih jalan Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Saudaraku yang saya kasihi, sejak manusia diciptakan, iblis selalu berusaha untuk mencari manusia agar jatuh dalam dosa dan kehilangan yang Tuhan berikan. Hal ini berlangsung terus hingga sekarang dan tidak akan berhenti hingga waktunya bagi si iblis telah habis. Iblis begitu berpengalaman dalam hal menipu manusia. Dia mempunyai pengalaman bertahun-tahun, sehingga jika kita tidak berpegang teguh kepada firman-Nya, maka kita akan mudah terperangkap oleh tipu muslihat iblis. Ada banyak sekali cara yang dapat digunakan oleh iblis untuk mengecoh kita, yakni menikmati kenikmatan yang berlimpah, kenyamanan atas posisi atau jabatan tertentu, pengakuan oleh orang banyak, dan masih banyak lagi tawaran-tawaran yang membuat kita berkompromi dengan dosa. Iblis selalu menawarkan jalan pintas bagi kita untuk mendapatkan semuanya itu. Tetapi pada akhirnya kita akan terjerat dengan perangkapnya yang berujung kepada maut. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya prinsip bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sanggup memberikan semua berkat surgawi bagi kita yang setia kepadanya. Mungkin kita tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berdiam begitu saja di atas semua penderitaan yang kita alami. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita tepat pada waktunya. Tuhan merancang rencana yang indah bagi hidup kita. Jika kita memilih untuk mencari jalan pintas atas masalah atau kemauan kita yang ingin cepat kaya, cepat dapat posisi atau jabatan, ingin cepat lepas dari kesusahan, dan kita menghalalkan cara-cara yang kotor di hadapan Tuhan, maka kita akan kehilangan rencana yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sayang sekali jika kita mengorbankan semuanya itu hanya untuk kesenangan sewaktu-waktu dan ujungnya hanya untuk maut. Awalnya mungkin tidak kita sadari. Itulah siasat iblis dalam menipu dan menjerat kita, sehingga akhirnya kita kehilangan berkat dari Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi,
Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan rencana Tuhan yang indah? Dalam ayat nas kita, Ulangan 13 ayat 4, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan rencana Tuhan yang indah. Yang pertama, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Jadi, dari awal kita harus menentukan sikap dan pilihan bahwa kita memilih untuk mengikut Tuhan. Jika kita sudah menentukan sikap dari awal, maka iblis tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tentukan sikap kita, perkatakan bahwa kita mengikut Yesus. Menyatakan kepada si iblis bahwa kita memilih jalan Tuhan. Dan akui Yesus dengan hidup takut akan Dia. Jauhi dosa dan jangan kompromi dengan dosa. Tidak ada yang disebut penting untuk kebaikan. Dosa kecil tetaplah dosa. Pilihan kita akan menentukan jalan hidup kita. Pilihan akan jalan Tuhan akan membawakan kita kepada rancangan damai sejahtera. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan rencana Tuhan yang indah adalah kamu harus berpegang pada perintah-Nya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Iblis tidak akan berhenti mempengaruhi pikiran kita dengan segala macam hal-hal negatif. Jika hidup kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi sasaran empuk bagi iblis. Penuhi hidup kita dengan firman-Nya. Baca dan renungkan Alkitab setiap hari. Dengar dan lakukan apa yang telah kita baca. Dengan demikian, firman Tuhan akan mendominasi hidup kita, sehingga segala tipu muslihat iblis dapat dipatahkan oleh kuasa firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan rencana Tuhan yang indah adalah kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ibadah tidak terbatas pada kebaktian yang diadakan di gereja saja. Ibadah yang sejati adalah pola kehidupan kita seutuhnya. Ketika kita menjalani hari-hari kita dengan langkah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mengandalkan Yesus dalam suatu hal atau tindakan. Kita memutuskan sesama kita. Kita tidak kompromi dengan dosa. Kita membawa Yesus dalam setiap langkah hidup kita, setiap saat, kapan saja, dan dimanapun kita berada. Maka itulah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Ketika kita berpaut kepada Yesus, iblis tidak akan bisa menjerat kita. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, pilihlah jalan Tuhan, sehingga kita akan menerima segala berkat yang telah diberikan kepada kita yang setia kepadanya. Inilah berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang setia kepadanya. Ulangan 28 ayat 1-14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman-Mu yang telah mengajar kami untuk kami tetap hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan agar kami boleh tetap setia, tetap mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami tidak salah melangkah, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kami boleh tetap berpegang kepada firman-Mu sampai akhir hidup kami. Kami percaya Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami ketika kami memilih jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.